linknya juga sudah disediakan di linknya perpustakaan. Kemudian yang berikutnya adalah open access. Beberapa jurnal maupun buku e-book yang bisa kita akses secara free dan legal. Itu ada di DOAJ dan DOAB. Direktori Open Access Journal untuk DOAJ, Direktori Open Access Book untuk buku. Baik. Ini kalau ada pertanyaan silakan langsung chatting ya, nanti akan ditanggapi. Berikutnya adalah, nah ini contohnya, nah, satu-satu tadi penjelasan. Jadi Elif Ubaya ini sudah, kalau tadi e-jurnal kita sudah ada linknya, jadi di bagian e-jurnal sudah ada yang tersedia situ linknya yang bisa diakses baik dari dalam kampus maupun luar kampus. Berikutnya adalah masih di websitenya perpustakaan, juga di bagian informasi dan literasi juga kita sudah sediakan link open access jurnal, open access book, OAPN, Open, terus Project Gutenberg. Ini juga beberapa sumber yang silakan bisa dicoba ditelusuri kegunaannya. Baik, berikutnya adalah, nah ini yang tadi yang di Langgan Ubaya, salah satunya Science Direct. Kalau linknya kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, keyword tadi, kata kunci itu yang akan kita masukkan. Nah, ini berfungsi di sini. Jadi keyword tadi bisa kita kembangkan lewat thesaurus. Jadi di thesaurus kita bisa kembangkan kata kuncinya, nanti hasil pencariannya akan muncul mana yang sesuai keinginan kita. Kemudian juga bisa diakses tentunya lewat nama pengarang. Mungkin kalau kita jurnalnya jurnal apa itu khusus. Ini yang Science Direct yang sudah dilanggan Ubaya. Ini juga Emerald, juga salah satu jurnal yang dilanggan. Nah ini berikutnya, kalau tadi yang disediakan linknya juga oleh Ubaya, ini juga resources yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Pendaftarannya online, bisa lewat ini linknya, keanggotaan perpusnas.go.id. Silakan diisi, terutama nomor identitas NIK ya, nomor identitas kependudukan. Silakan diisi, nanti komplit, nanti langsung akan direspon, dan seketika itu juga akan menjadi anggota dan bisa mengakses. Ini untuk pendaftaran ya, tapi untuk akses e-resources-nya nanti ada link lagi namanya e-resources perpusnas.go.id. Untuk pendaftaran kita bisa lewat keanggotaan perpusnas.go.id. Nah ini untuk akses e-resources. Setelah kita tadi mempunyai nomor keanggotaan, kita bisa login di e-resources Perpustakaan Nasional. Kalau susah nyarinya di googling ada e-resources perpusnas akan muncul. Nanti kita login, nomor anggota kita masukkan, password, nanti akan kita seperti biasa bisa masuk bisa gunakan sumber-sumber yang ada di Perpustakaan Nasional. Nah ini database itu banyaknya yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi di samping kita gunakan yang dari Ubaya, mungkin jika masih dirasa kurang, alternatifnya bisa pakai
Perpustakaan Nasional. Ini ada beberapa jurnal, silakan bisa dicoba, tapi sebelumnya harus menjadi anggota Perpusnas. Aplikasinya juga sudah ada, ini yang berupa website, kalau mau aplikasinya juga sudah tersedia. Pusnas. Oke. Ini contoh hasil pencarian, kebetulan contohnya masih Fakultas Hukum, jadi misalnya proses pencariannya lewat keyword, ya. Pentingnya keyword, kata kunci, ya tadi. Ya, kebetulan yang dicari adalah tentang hukum kriminal law, pidana. Baik. Kemudian Perpusnas, Perpustakaan Nasional juga menyediakan OneSet Indonesia. Jadi ini beberapa koleksi. Jadi di situ dijelaskan ya. Jadi satu pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan dan segala macam sumber elektronik di Indonesia. Jadi disatukan di search engine-nya di OneSet Indonesia, OneSet Indonesia. Nah, ini juga proses pencariannya bisa dilakukan lewat OneSet Indonesia. Berikutnya, kayak tadi yang disediakan oleh Kemenristek menyediakan beberapa portal. Ini salah satunya Garuda. Tadi ada 3, Garuda, Sinta, Rama. Nah ini kebetulan ini alamatnya ya, Garuda Ristek Print. Sudah disediakan websitenya Perpus, linknya sudah tersedia juga. Jadi ini adalah singkat dari rujukan digital. Jadi ada jurnal, ada 9.000 jurnal, ada 1 juta artikel, ada 152 konferensi dan berbagai macam. Ini yang disediakan oleh Kemenristek. Nah ini Sinta. Sinta alamatnya di sintaristekprint.co.id. Ini adalah menyediakan jurnal-jurnal yang, jadi kita kalau misalnya mau ngecek jurnal yang kredibel gitu ya, yang bisa kita jadikan rujukan, salah satunya bisa lewat dan bisa kita cek lewat Sinta. Jadi kemudian ini Rama Repository. Berikutnya yang disediakan di Ristek adalah Rama Repository. Di sini kita bisa ngecek, mungkin kita mau cek judul kita, judul penelitian kita sudah pernah dibahas di tempat lain. Kita nggak ingin mirip, bisa kita cek lewat Rama Repository. Jadi ini hasil penelitian seluruh Indonesia yang sudah didigitalkan, dihimpun di Rama Repository. Nah, di samping tadi ya, ini repositorinya yang dimiliki Ubaya. Jadi semua penelitian yang dimiliki Ubaya juga kita himpun di repositori Ubaya. Ini alamatnya, linknya sudah ada di websitenya Perpus. Nah ini alamatnya repositori Ubaya ACID. Kita lihat penelitian-penelitian yang sudah ada di Ubaya, bisa kita telusuri lewat Ubaya repositori. Nah ini tadi jurnal elektronik yang ada di Ubaya. Ini untuk link di websitenya Perpus, kita juga sudah sediakan ya, jadi jurnal-jurnal yang
ada yang nasional, ada yang internasional. Ini kebetulan contohnya yang nasional. Ini untuk teknik kimia ada beberapa jurnal yang terakreditasi nasional seperti itu. Jadi nanti teman-teman silakan explore beberapa link yang kita tadi sediakan tadi ya. Lanjutnya adalah beberapa open access yang tersedia juga. Jadi di samping jurnal yang tadi sudah disediakan Perpusnas, kemudian e-book juga ada di Perpusnas. Ini ada pihak lain yang menyediakan open access berupa direktori, jurnal, free juga. Juga silakan bisa diakses, alamatnya di DOAJ. Itu tadi dibahas di depan tadi, jadi beberapa alternatif yang bisa digunakan. Salah satunya di free legal di DOAJ.org. Ada lagi yang berupa buku e-book bisa kita akses, kita coba akses lewat DOAB, Directory of Open Access Books. Nah, ini hanya sekedar tambahan. Jadi setelah kita menghimpun yang kita dapat tadi ya, nah ini kita juga bisa mengevaluasi web yang kita dapat. Biasanya harus kita lakukan evaluasi secara otoritatif ya, jadi domainnya meragukan atau enggak. Misalnya .go.id tentu lebih kredibel dibanding .com atau .net misalnya. Kalau kita mencari yang berkaitan dengan government, tentunya domainnya harus yang resmi pemerintah .gov atau .go.id. Kemudian juga akurasinya kita juga harus membandingkan dengan website-website lain. Ada lagi kita juga harus mempertimbangkan juga informasinya harus objektif. Jadi nggak bias, up to date. Setelah kita cari misalnya, kadang-kadang kita butuh yang tahun terbaru gitu. Jadi kita harus cek yang update. Kemudian jangkauannya, coverage. Ini bisa kita lakukan untuk mengevaluasi website-website yang sudah ada. Tapi yang kita sampaikan tadi sebenarnya sudah lumayan layak, jadi otoritatif, akurasinya dibanding, terus objektif, up to date tinggal dipilih. Tingkat kemudiannya juga bisa diandalkan seperti yang kita sampaikan tadi, yang beberapa pilihan pilihan e-resources yang bisa diakses untuk membantu penelitian kita. Evaluasinya. Nah, ini hanya sekedar SIMAGO ini untuk mengecek jurnal. Kalau tadi yang secara nasional tadi ada SINTA. SINTA itu untuk mengecek peringkat jurnal apakah kredibel atau tidak. Nah, ini untuk jurnal internasional biasanya juga di ranking. Salah satu website yang meranking adalah SIMAGO.
simago.jr.com. Kenapa sih kita harus mencari jurnal-jurnal yang kredibel gitu ya? Jadi dalam penelitian harus dicari sumber yang primer gitu. Nah, sumber primer biasanya dari jurnal penelitian yang terbaru atau yang relevan lah penelitiannya. Jadi kemudian baru buku biasanya. Kemudian buku termasuk yang sekunder. Jadi makanya kadang-kadang jurnal juga harus diberikan peringkat, jadi lebih kredibel. Nah ini sekedar tambahan, jadi jurnal-jurnal yang kita langgan bisa diakses ya tadi ya, bisa diakses, linknya juga bisa diakses dari dalam kampus, dari luar kampus. Jika ada kesulitan akses dari luar kampus, biasanya mungkin menghubungi IAS ya. Jadi di lantai 1 perpustakaan itu ada layanan untuk biasanya kenapa kok biasanya berkaitan dengan login atau setting di laptopnya. Bisa juga hubungi petugas yang berwenang kenapa kok susah akses dari luar kampus. Akses dalam kampus juga ada beberapa kendala ya. Jadi misalnya sedikit ganti setting itu biasanya terus bisa lagi. Ini untuk akses ke jurnal yang kita sediakan linknya di websitenya Perpus. Ini untuk aktivasi hubungi IAS. IAS ini bukan bagian dari Perpus ya, hanya di dalam kebetulan tempatnya satu gedung dengan perpustakaan. Di lantai 1 biasanya berhubungan dengan setting laptop yang salah satunya ya, bila mengalami kendala biasanya berhubungan dengan yang ada di IAS ini. Ya, mungkin itu yang disampaikan. Waktunya sudah hampir jam 8. Saya serahkan kembali ke Alasi, Mas. Ya Pak Dwi, terima kasih atas pemaparan materinya. Silakan teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di chat. Nah, sudah kami share juga materi pada pagi hari ini yang akan nanti kita sampaikan. Sudah saya kirimkan linknya melalui chat, dan silakan juga teman-teman itu ada link presensi yang mungkin bisa diisi untuk presensi pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya materi akan saya bawakan sendiri, yaitu berkaitan dengan bentar ya, saya bisa dioper terusnya Pak Dwi ya. Dari sana Pak Alasi? Ya. Maksudnya enggak dari sana? Di tampilan saya itu ada titik 3 di kanan atas di monitor saya ya, yang di itu diklik saja nanti langsung klik host.
Oke, sudah bisa. Ya. Oke, untuk materi selanjutnya, di sini saya mohon izin share screen ya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Jadi pada kesempatan pagi ini, pada sesi kedua, saya akan sharing terkait dengan penulisan karya ilmiah bebas plagiat ya, dengan anti plagiarisme Ristin. Materi ini akan kami sampaikan terkait nanti persiapan teman-teman mahasiswa dalam rangka penulisan tugas akhir. Ya, jadi setiap mahasiswa S1, S2 maupun S3 wajib membuat penulisan atau penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah, atau kalau yang S1 tugas akhirnya adalah skripsi, yang S2 adalah tesis, yang ketiga adalah disertasi. Itu kami mencoba untuk sharing ya, bagaimana nanti cara penulisan karya ilmiah yang paling tidak untuk mengurangi si bebas plagiat atau meminimalisir kejahatan bebas plagiat ini. Oke. Ya, teman-teman mahasiswa, di sini kami mencoba, bentar masih ada kendala. Baru 5, Bu, belum 6. Ya, jadi kita lanjutkan dari penulisan karya ilmiah itu adalah biasanya terkait dengan kebebasan akademik ya, atau kebebasan ilmiah yang bersumber pada kebebasan dalam mencari dan menemukan kebenaran serta bagaimana mengungkapkannya dalam sebuah tulisan. Ini saya kutip dari Sekolah Dalam Niaga. Nah, dalam kejujuran akademik ini, dasar utama dalam pengajaran dan merupakan adalah dasar utama dalam pengajaran ya, pembelajaran, penelitian dapat merealisasikan interpretasi akademik. Nah, ini biasanya dari beberapa kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan saling berkolaborasi, berbagi informasi, gagasan secara bebas ya, tanpa takut bahwa hasil karya yang teman-teman tulis atau yang teman-teman hasilkan itu bukan hasil karya atau mungkin sesuatu karya yang jiplak atau mengambil karya orang lain. Seperti itu juga terkait dengan keadilan, artinya adanya transparansi dan kejelasan. Kalau setelahnya ada pengakuan atau penghargaan atau penilaian dan pengukuran dosen, kalau itu tugas akhir mahasiswa. Dan selanjutnya adalah kehormatan, baik. Bagaimana nanti penghargaan terhadap perbedaan pendapat atau gagasan ya, beragam dalam lingkungan belajar. Kalau di sini adalah di perguruan tinggi Ubaya. Jadi perbedaan gagasan, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang biasa. Serta dapat memberikan kontribusi karya intelektual ya, melalui
identifikasi, dokumentasi karya secara layak. Artinya, setiap penulisan karya ilmiah harus menampilkan citasi. Ya, jika apa yang dituliskan atau apa yang disampaikan, apa yang dimuat dalam karya tulis itu adalah merujuk atau mengambil gagasan dari karya orang lain. Nah, maka pentingnya adalah tanggung jawab. Bagaimana kita semua menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan menjaga keamanan integritas keilmuan, pengajaran dan penelitian. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah karya itu dengan tetap menjaga integritas dan kejujuran akademik. Di sini kebijakan akademik harus mampu mengirimkan pesan yang jelas. Artinya dalam sebuah pembelajaran, dosen di ruang kelas atau di setiap kegiatan penelitian itu harus menyatakan bahwa atau dapat menyampaikan pesan bahwa tindakan pemalsuan data, adanya kebohongan, kecurangan, kemudian ataupun perilaku yang tidak jujur lainnya adalah perilaku yang tidak dapat diterima dalam integritas akademik. Nah, di sini nanti akan kami sampaikan bagaimana contoh-contoh atau kemungkinan yang karya penulisan karya ilmiah teman-teman mahasiswa nanti setidaknya akan bebas atau diminimalisir dari aksi plagiat. Nah, bentuk penyimpangan integritas akademik yaitu ada beberapa. Pertama adalah fabrikasi dan falsifikasi. Ini terkait dengan hasil karya tulis atau karya penelitian seseorang. Ada juga penyimpangan dalam bentuk pengarangan tidak sah. Ada juga terkait dengan konflik kepentingan. Ada juga pengajuan jamak, dan terakhir yang paling sekarang lagi digiatkan adalah plagiat, penyimpangan terhadap penjiplakan karya orang lain. Ini kami ambil dari websitenya anjanistek.id. Nah, apa itu fabrikasi? Fabrikasi adalah itu melibatkan pembuatan atau pengadaan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini bisa terjadi jika teman-teman mahasiswa kemungkinan waktunya mepet atau tergesa-gesa harus cepat lulus, harus sudah jadi penelitiannya, sehingga ada penyimpangan fabrikasi, artinya pembuatan data yang harusnya tidak ada itu dibuat sepertinya ada. Ya. Ini sering terjadi di beberapa data bahwa pengambilan data adalah harus memuat kejujuran, ya, tidak adanya kebohongan. Artinya apa yang disampaikan adalah betul-betul dari data yang diteliti, jadi tidak mengada-ada. Selanjutnya adalah yang falsifikasi, adalah bagaimana suatu cara, suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti atau mungkin mahasiswa atau dosen atau apakah itu peneliti independen, ya, dengan memodifikasi dengan cara melakukan penambahan, pengurangan atau perubahan pada sesuatu yang sudah ada demi atau untuk kepentingan mencapai sebuah tujuan penelitian. Jadi data-data itu dimodifikasi sesuai kebutuhan mereka sendiri yang seharusnya tidak diperbolehkan, ya, dalam integritas akademik. Nah, fabrikasi dan falsifikasi ini dapat terjadi tidak hanya dalam tulisan, tetapi juga bisa dalam data. Data-data yang dimuat dalam sebuah karya ilmiah, juga bisa gambar, dan juga sebagai referensi yang digunakan dalam menyusun sebuah karya ilmiah atau tugas akhir. Ini sering terjadi, salah satu contohnya adalah referensi yang paling sering kita temukan, karena teman-teman mahasiswa hanya melihat referensi dari sumber karya atau tugas akhir kakak kelas atau tugas akhir dari perguruan tinggi lain,
tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah referensi yang digunakan itu benar-benar ada, benar-benar itu betul datanya, informasinya, tetapi langsung digunakan, ya, sehingga ada beberapa referensi yang sebenarnya tidak ada tapi diadakan di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, tingkat penyimpangan terhadap integritas akademik ini dapat ditentukan berdasarkan dari kombinasi beberapa jenis di atas, ya, bisa klasifikasi, penilaian data, gambar, atau referensi dari tugas karya ilmiah mereka. Selanjutnya adalah adanya pengarangan tidak sah. Apa yang dimaksud pengarangan tidak sah? Yaitu adalah bisa jadi bagaimana teman-teman atau mungkin sebuah dosen atau sebuah peneliti itu menambahkan nama orang yang sebenarnya tidak terlibat atau tidak berhak atau mungkin tidak berkontribusi, ya, menjadi sebuah pengarang atau gift author, ya, hasilnya kado, ya, untuk sebuah kepengarangan. Ataupun itu adalah menghilangkan nama orang yang sebenarnya terlibat atau berkontribusi tapi dianggap mereka tidak ikut, akhirnya tidak ditampilkan. Seperti contohnya jika nanti tugas akhir dari teman mahasiswa mau dipublish ke jurnal, mohon teman-teman atau nama-nama yang berkontribusi tetap ditampilkan, ya, tidak dihilangkan. Nah, jadi ini adalah dianggap sebuah penyimpangan yang sangat berat. Ya, jadi nanti bisa jadi karya tugas akhir yang sudah dipublish itu di jurnal bisa ditarik kembali. Ada juga lagi terkait dengan konflik kepentingan. Ya, kepentingannya yang tidak adil adalah bagaimana mereka tidak mengambil sumber dana terkait dengan pengiriman dan penerbitan naskah. Ya, hal ini juga tidak mengakui sumber dana terkait dengan publikasi dan citasi atas sumber acuan atau riset, ya. Dan juga tidak mengakui dua dari sumber dana pilihan yang citasi atau riset. Jadi ada konflik kepentingan di sana, di mana ada beberapa peneliti atau beberapa pengembang penelitian itu terkait dengan dana, mungkin mereka tidak mengakui sehingga ada konflik kepentingan di sana. Ya, bisa jadi ada dosen di suatu perguruan tinggi, mereka mendapat hibah dari penelitian lain, tetapi mereka tidak mengetahui dana itu, atau mungkin mereka ada konflik kepentingan di mereka masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah ada pengajuan jamak. Pengajuan jamak ini adalah bisa jadi, ya, proses pengajuan naskah yang sama pada beberapa jurnal yang berbeda waktu bersamaan. Hal ini bisa terjadi jika penyerahan satu naskah ke jurnal yang satu belum diterbitkan atau belum ada proses lanjut, ada konfirmasi karena si peneliti ingin cepat terbit, maka mereka mengirimkan ke jurnal lain, ya, untuk diterbitkan. Hingga nanti istilah adalah drama, yaitu pengajuan di beberapa publishing jurnal. Nah, ini yang biasanya akan menjadi masalah jika jurnal yang naskah yang sudah diajukan ke publishing pertama terbit dan yang diajukan ke penerbit selanjutnya juga terbit, maka akan di penerbitan jurnal artikel di dua terbitan jurnal yang berbeda. Ini nanti akan juga menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah plagiat. Ini plagiat yang saat ini di Ubaya juga sedang giat-giatnya kita sosialisasikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan Ubaya juga untuk mengurangi aksi plagiat ini. Plagiat adalah merupakan pengutipan naskah secara tekstual, artinya naskah-naskah tugas akhir, tugas penelitian teman-teman semua nanti akan dilakukan cek kemiripan
Unifan dengan menggunakan anti plagiarism checker. Kayak kalau di Ubaya kita berlangganan Bobibit. Itu juga persentase kemiripan naskah biasanya adalah dijadikan patokan dalam penentuan batas kepatutan dalam penerimaan atau melakukan suatu karya ilmiah. Namun sampai saat ini di Indonesia umumnya dan juga di Ubaya masih belum ada kebijakan resmi terkait dengan berapa persentase kemiripan naskah yang dijadikan patokan dalam penentuan penerimaan suatu karya ilmiah. Saat ini masih diberikan kebijakan ke masing-masing fakultas. Masing-masing fakultas akan berbeda persentase kemiripannya. Jadi kalau melakukan cek kemiripan, silakan untuk menghubungi dosen berapa persentase minimal atau maksimal yang disyaratkan tugas atau proposal atau karya ilmiah itu bisa diterima. Ya, nanti bisa ditanyakan ke dosen masing-masing atau ke fakultas. Ini ragam penyimpangan, terhadap aplikasi, ya, bagaimana menyajikan hal yang tidak ada, falsifikasi mengubah untuk menipu, ya, plagiat, ya, menunjukkan karya yang sudah ada tanpa menggunakan cara memadai, pengadaan kepentingan dan pengadaan jamak. Ini nanti bisa teman-teman mahasiswa baca di anjani-id, ya, nanti di situ akan lengkap apa yang namanya fabrikasi beserta contoh-contohnya. Contoh fabrikasi atau validasi adalah seperti ini. Jadi jurnal yang sudah terbit di jurnal lain, maka akan dilakukan penarikan atau with level limit, ya. Jadi ini yang terjadi karena adanya fabrikasi atau falsifikasi data. Dan juga contoh dari retraksi, artinya yang sudah terbit tarik kembali, karena sudah ada beberapa terbit di website atau di jurnal lain, ya, namanya retraksi. Nanti semua bisa dilihat di anjani-id. Ya, ini ada beberapa juga yang penting di sini bahwa ada beberapa ketentuan yang terkait dengan skripsi atau tugas akhir atau bagaimana nanti citasi karya ilmiah dosen. Nah, ini biasanya sudah dipaksakan oleh dosen yang bersangkutan untuk mencitasi karya mereka, ya, supaya ada hasil dari citasi dari karya mereka. Ini biasanya dosen-dosen memaksakan atau mewajibkan mahasiswa yang dalam bimbingan mereka untuk mencitasi karya mereka. Nah, ini yang kita terkait pelajari plagiarism, ya, menurut Merriam-Webster Oxford Dictionary. Apa itu plagiarism? Itu bisa dikatakan adalah mencuri dan memberikan ide atau gagasan orang lain sebagai milik sendiri, ya, atau menggunakan konstruksi orang lain tanpa mengkreditkan sumbernya, artinya tanpa menyebutkan sumbernya dari mana. Ya, juga melakukan pencurian sastra, ini yang kemarin juga lagi heboh terkait dengan sastrawan terkenal di Indonesia yang dianggap sebagai seorang plagiat. Dan juga bagaimana menyajikan sebuah ide atau produk baru yang diturunkan di sumber yang sudah ada. Akhirnya yang ide-ide yang sudah ada, produk baru yang sudah ada, diturunkan menjadi sumber yang ada. Ya, ini yang terkait dengan plagiarism. Nah, latar belakangnya itu setiap perguruan tinggi sekarang adalah mengembangkan misi untuk mencari, menemukan dan mempertahankan dan menjunjung tinggi kebenaran, ya, kebenaran dalam integritas akademik. Dalam memenuhi misi, aktivitas akademik yang berkarya dalam bidang akademik adalah memiliki otonomi keilmuan dan memiliki kebebasan akademik. Nah, ini setiap mahasiswa, dosen adalah memiliki kebebasan akademik. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik itulah wajib menjunjung tinggi
memiliki kejujuran dan etika akademik, terutama dalam larangan untuk menjadi plagiat dalam sebuah menghasilkan karya ilmiah. Biasanya apa permasalahannya? Yaitu permasalahan sampai saat ini adalah orang akan merasa takut jika dianggap sebagai plagiat. Ada penerapan sanksi yang tidak efektif ya untuk mencegah. Juga parahnya perkara berulah di antara sekian banyak macam pelanggaran akademik. Yang paling banyak adalah di tingkat akademik. Ini kami bisa menyampaikan identifikasi 12 jenis karya yang tidak orisinal yang kita ambil dari LinkedIn.com Resource Plagiarism Spectrum. Ya, ada 12 di sini, nanti teman-teman bisa pelajari. Di antaranya adalah coding collusion, yaitu mereka bekerja di antara mahasiswa diambil sebagai hasil atau individu. Ada juga word plagiarism, artinya menyalin dan menempel konten tanpa menyebutkan sumbernya. Ini yang biasanya sering terjadi di sebuah karya ilmiah. Jadi mereka bisa cari artikel atau website artikel yang lain, di situ tinggal copy dan menempelkan di karya mereka tanpa menyebutkan sumbernya. Atau juga self plagiarism, artinya menggunakan karyanya yang sudah ada, tulis kembali atau memodifikasi sedikit tapi dirubah sedikit sehingga intinya adalah sama dengan terbitan yang sebelumnya. Ini adalah self plagiarism. Ada musik plagiarism, artinya parafrase dari beberapa sumber menjadi pekerjaan sendiri. Ini biasanya dari penelitian dari mahasiswa, banyak mengambil dari beberapa karya sehingga di copy dan di paste dan disusun menjadi sebuah parafrase tanpa merubah sedikit pun. Jadi parafrase yang ditampilkan itu adalah diambil dari beberapa sumber sehingga digabung tanpa menambahkan menjadi sebuah parafrase. Ada juga mengambil konten tertulis, ya. Ada juga melibatkan pihak orang lain, ya, atau sebuah peribahasa yang kontak setting, ya. Kalau dulu sering terjadi atau sering kita temukan namanya adalah jasa skripsi. Ini yang melibatkan pihak ketiga. Juga ada kemungkinan plagiat itu tidak disengaja, artinya lupa mengutip yang tidak sengaja. Dan sekarang kadang-kadang juga mengutip tidak betul, artinya dia sengaja mengutip, ada kemauan mengutip, tetapi yang cara mengutipnya tidak betul. Ada juga menyusun ide orang lain, ya, ada menyalin kode tanpa izin, ya, atau memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, ya, sehingga yang data-data yang tidak ada diadakan, sehingga itu menjadi sebuah karya yang dianggap tidak orisinal. Ya, ada juga memanipulasi data atau teks sehingga tidak bisa dideteksi oleh anti plagiarism tracker yang sekarang lagi tren juga. Ada juga melakukan data atau karya orang lain yang bisa membahayakan reputasi peneliti, institusi atau sebuah penerbit. Jadi data-data yang disampaikan itu palsu atau data yang tidak sesuai sehingga bisa membahayakan reputasi peneliti itu sendiri dan juga institusi. Misalnya ini adalah mahasiswa ubaya memasukkan atau menyuplai data yang tepat akan membahayakan terhadap mahasiswa sendiri dan juga terhadap institusi ubaya. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Nanti silakan teman-teman bisa lakukan kajian atau browsing course penelitian research plagiarism spectrum. Nanti di situ banyak ada beberapa yang bisa dipahami. Nah, ini adalah salah satu contoh overt plagiarism. Artinya di sini adalah di copy paste, ya, dari semua tanpa ada perubahan, sehingga hanya menambahi sedikit saja. Ini yang
yang putih-putih ini adalah perubahan atau tambahan dari yang bersangkutan. Ini sama persis, sehingga jika dilakukan pengecekan dengan cek kemiripan anti plagiarisme akan kelihatan. Ada beberapa frase plagiarisme contohnya. Jadi alinea ini adalah mengkombin atau mengumpulkan dari beberapa sumber dan dijadikan satu dalam sebuah parafrase. Artinya tanpa ada perubahan sedikit pun di sini. Ya, jadi ada yang nomor 2, 4, 9 ini adalah copy paste dari sumber-sumber yang berbeda dan dijadikan sebuah tulisan. Ya, ini namanya parafrase plagiarisme. Dan ini banyak sekali ditemukan di tugas akhir mahasiswa. Hanya di di beberapa perguruan tinggi juga ada. Tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, dosen pun bisa terjadi seperti ini. Ya, jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa lebih teliti untuk bisa paling tidak mengurangi aksi plagiarisme. Nah, bagaimana dengan image, video, dan musik? Ini juga masuk dalam plagiat, artinya bisa menyalin media tentang gambar dari situs web, ditempelkan ke situs web sendiri. Nah, jika teman-teman mahasiswa menyalin gambar situs atau gambar dari karya orang lain, silakan sebutkan sumbernya supaya tidak terkena aksi plagiat. Juga dalam membuat sebuah video ya dari orang lain menggunakan itu juga harus disebutkan sumbernya. Dan juga menampilkan musik hak cipta orang lain, misalnya dengan main cover. Ya, ini juga nanti bisa menyampaikan sumbernya atau mengubah musik yang banyak menyadari solukan sebagai aksi plagiat. Ini adalah definisinya plagiat. Jadi teman-teman mahasiswa nanti silahkan browsing di sini, di Anjani Ristek Green ini ada beberapa definisi apa yang namanya plagiat, ya, indikator dan juga apa bagaimana nanti lengkap di situ. Silakan nanti di browsing ya, karena ini adalah waktunya terbatas. Juga terkait dengan plagiat, kita mengacu pada beberapa peraturan yang terkait dengan integritas akademik. Di sini ada beberapa peraturan pemerintah ya, yang terkait dengan integritas akademik. Di sini kami hanya ingin menyoroti yang peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia nomor 17 tahun 2010 itu perihal pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Karena kita bicara adalah di sekitar akademika perguruan tinggi, maka yang jadi fokusnya adalah di peraturan Menteri ini, ya, yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, di sini menurut Permendiknas sudah dijelaskan apa itu plagiat, apa itu plagiator, bagaimana pencegahan, bagaimana penanggulangannya, ya. Jadi kalau menurut Permendiknas nomor 3 tahun 2010, plagiat adalah perbuatan tidak sengaja, ini yang berlaut tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh atau menilai untuk suatu karya ilmiah ya, dengan mengutip pihak lain diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini yang teman-teman nanti yang harus perhatikan, bahwa setiap karya jika mengambil pendapat, gagasan atau tulisan orang lain, silahkan menyatakan sumbernya ya, yang dibuat dalam citasi atau dalam daftar pustaka. Nah, untuk plagiator, kenapa disebut orang plagiator? Karena orang bisa perorangan atau kelompok dalam melakukan plagiat. Ya, bisa bertindak sendiri-sendiri, kelompok atau atas nama suatu badan. Jadi plagiator itu tidak hanya
silahkan nanti dibaca di Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, pencegahan adalah tindakan preventif yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di perguruan tingginya. Ya. Contohnya adalah pasal 6, yaitu penetapan, penegakan dan sosialisasian kode etik dan gaya selingkuh, style secara berskala. Khusus di Ubaya kita dari perpustakaan juga seringkali melakukan sosialisasi terkait dengan gaya selingkuh atau namanya referentum manager yang digunakan di sini adalah yang lebih familiar adalah Mendeley. Jadi di lain kesempatan nanti akan kita coba berikan pelatihan kepada seluruh sivitas terkait dengan pemanfaatan manajer yaitu Mendeley. Ya, nanti juga ada kelas yang ada di perpustakaan yang kita tawarkan dengan sebutan library coding series. Nanti di situ ada juga pelatihan dengan Mendeley. Juga pernyataan pasal 7 yang ini penyediaan lembar pernyataan. Mahasiswa yang di Ubaya juga waktu mengumpulkan atau mau upload tugas akhir, nah, itu ada lembar pernyataan, yaitu bebas plagiat dan siap bertanggung jawab atas pengunggahan karya. Itu yang nanti ada ditandatangani di atas meterai. Nah, jadi teman-teman nanti waktu pengumpulan tugas akhir atau pengajuan tugas akhir harus disertai penyediaan lembar pernyataan ini. Selama ini tidak ada, maka pihak perpustakaan tidak akan memproses, ya. Seperti itu. Ya, penanggulangannya itu dari penanggulangan plagiat dan dapat tindakan represif oleh perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi pada plagiator di lingkungan perguruan tingginya. Nah, selanjutnya bab 6 pasal 12 juga terkait dengan mahasiswa itu akan diberikan teguran untuk pertama. Ya, untuk selanjutnya akan diberikan peringatan tertulis. Bisa juga terhadap penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa ataupun bisa jadi sebagai pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ada lagi yang lebih berat, ada pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah, pemberian dan tidak hormat itu adalah juga dari status sebagai baik itu untuk mahasiswa apabila mahasiswa itu sudah lulus. Ya, jadi tidak hanya yang masih aktif, tapi juga bisa yang sudah lulus. Jadi teman-teman mahasiswa harap diperhatikan terkait dengan plagiat ini. Nah, nanti dari kita, dari kawan, dari lingkungan perguruan tinggi, dosen sudah memberikan pernyataan terkait dengan plagiat ini. Ya, selanjutnya dalam pemimpin ya perguruan tinggi juga akan memberikan sanksi kepada pimpinan perguruan tinggi, ya, juga bisa teguran. Jika itu ada di perguruan tingginya, maka akan diberikan teguran, ya, juga peringatan tertulis, dan juga pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan berwenang untuk melakukan tindakan dalam bidang akademik. Ini adalah dilihat dari segi lembaga perguruan tingginya. Alasan utama ini yang alasan mahasiswa atau seorang yang melakukan urusan ilmiah melakukan plagiarisme. Ini saya kutip dari karya yang Jakarta Saputra, yaitu dosen Ubaya yang komitmen untuk memerangi plagiarisme di Ubaya. Apa alasannya? Biasanya tidak punya waktu karena sering menunda pekerjaan. Jadi kalau mengerjakan tugas kuliah, tugas akhir, penelitian biasanya masih lama waktu, atau sehingga waktunya deadline mereka tidak punya waktu lagi karena sering mereka menunda.
ataupun merasa tidak mampu atau tidak bertenaga. Artinya si pembuat karya tulis itu tidak mampu, artinya malas atau apa ya, sehingga mereka menjalankan jalan pintas dengan melakukan aksi plagiat. Atau mungkin mahasiswa itu merasa yakin bahwa hasil penjiplakan itu akan ketahuan, atau kalaupun ketahuan tidak akan diberi sanksi yang setimpal. Bisa dimaklumi jika itu adalah waktu tahun-tahun sebelumnya. Sekarang semua sudah online, maka setiap penjiplakan akan lebih cepat untuk diketahui. Ya. Ada penelitian lain yang menyatakan bahwa alasan mahasiswa melakukan plagiat yaitu dari Dayati tahun 2009. Yang pertama alasannya dari keinginan praktis, mudah, terus nilainya bagus dan murah dalam menyelesaikan tugas penelitian ilmiah. Jadi bisa ini adalah dengan menggunakan jasa atau guru jasa yang mereka kuat membayar karena punya uang, mudah karena mereka tidak mengerjakan, tapi nilainya bagus. Ini yang menjadi alasan mahasiswa untuk melakukan plagiat. Atau juga alasan yang klasik ya adalah perpustakaan kurang lengkap dan tidak teratur. Lengkap artinya isi yang ada di dalam bukunya, tidak teratur artinya konten yang di dalamnya disusun amburadul ya, tidak teratur. Artinya jika mahasiswa yang ke perpustakaan mau cari buku, di katalognya ada tapi di raknya tidak ada. Ini adalah alasan-alasan mahasiswa ya. Ini yang biasanya sering terjadi. Ataupun tidak adanya kontrol ya dari universitas yang kurang. Artinya pihak universitas, ya fakultas, ataupun bahkan dosen pembimbingnya itu tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap karya ilmiah dari anak bimbingnya. Dan yang paling akhir adalah karena di tingkat sanksi tidak ada yang tegas. Artinya sanksi itu tidak tegas sehingga itu akan mempengaruhi mahasiswa untuk melakukan aksi plagiat. Ya, bagaimana kita melakukan stop, jangan melakukan plagiarisme. Ya, jadi ini juga kita lagi gencar-gencarnya di upaya untuk melakukan stop plagiarisme. Misalnya, Kamus Lagi Sehat Putra ada 3 cara mudah ya, untuk menghindari plagiarisme. Beliau menyebutkan adalah kata aksara, itu akui, ya, mengakui sumber acuan, mengakui sumber referensi, dijadikan sumber dalam sebuah karya ilmiah. Parafrasa itu penggunaan bahasa sendiri. Nah, kita ada poin dari karya orang lain, maka akan kita kembangkan menjadi sebuah alinea atau sebuah kalimat dengan penggunaan bahasa sendiri. Ya. Atau integrasi, pengutipan secara langsung. Ya. Teman-teman lain bisa melakukan pengutipan secara langsung jika itu benar-benar dibutuhkan dan yang dikutip biasanya minimal adalah 5 baris, kan itu dikutip secara langsung. Ya. Jadi ini ada metode untuk mengurangi atau menghindari plagiarisme, yaitu dengan cara mengakui, yaitu menuliskan sumbernya, parafrase yaitu menggunakan bahasa sendiri dalam pembuatan karya ilmiah, dan juga integrasi yang menampilkan kutipan jika itu betul-betul digunakan dalam tulisan karya ilmiah. Maka kepedulian kita terhadap anti plagiarisme di negara sudah memfasilitasi gerakan anti plagiarisme. Sebagai penyelenggara pendidikan membuat peranata ilmiah, seperti di upaya juga sudah ada terkait dengan plagiarisme. Di samping itu juga pendidik juga mengajarkan bagaimana nilai dan etika. Setiap dosen dalam kelas mereka juga mengajarkan nilai dan etika dalam bertugas akademik. Juga ada penerapan dilakukan oleh peserta didik, artinya penerapan
penerapan ini dilakukan oleh mahasiswa dengan cara melakukan cek similarity terhadap tugas akhir atau tugas ilmiah dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, untuk di Ubaya sudah ada software anti plagiarism tracker namanya adalah Turnitin. Ini yang sedang kita lakukan sosialisasi dan juga pelatihan tidak hanya kepada dosen, mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa software anti plagiarism, yaitu ada yang berbayar, ada yang free. Artinya yang berbayar adalah kita harus melanggar. Yang free adalah bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa, tapi dengan kapasitas dan hasil yang terbatas. Di sini yang berbayar ada flash scan, ada identikit, ada Turnitin. Yang software yang free ada Flag Checker, Kuiper, Office Space, ya, Check, Checker yang mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah ada yang gunakan. Nah, di sini kita adalah fokusnya adalah Turnitin karena kita sudah melanggan untuk Ubaya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan software anti plagiarism Turnitin ini untuk melakukan cek kemiripan terhadap hasil dari tugas penelitian atau tugas karya dosen atau mahasiswa. Nah, di sini di Ubaya teman-teman mahasiswa bisa mengajukan yaitu request akses Turnitin jika teman-teman mau melakukan pengecekan secara mandiri. Artinya jika teman-teman sudah memiliki proposal atau tugas akhir ingin melakukan cek mandiri, bisa melakukan pengajuan request ya akses Turnitin melalui perpustakaan. Ya, ini adalah form akses Turnitin yang nanti bisa dilihat di websitenya, yaitu elip.ubaya.info.pustaka form dan form request akses Turnitin. Nanti bisa dilengkapi data-datanya, maka nanti setelah form ini terkirim akan diberikan respon oleh pustakawan, disertai juga dengan panduan bagaimana nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan cek kemiripan secara mandiri. Juga setelah nanti melakukan pengecekan, teman-teman mahasiswa juga bisa melakukan permohonan untuk penghapusan file di Turnitin ya, supaya nanti tidak terjadi duplikasi cek atau publikasi dari hasil pengecekan. Ini juga sama, nanti ajukan lewat form online yang ada di website perpustakaan saya. Nah, ini dari data-data yang kita gunakan dalam penulisan karya ini. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan untuk disampaikan. Nah, untuk terkait dengan praktek Turnitin, jika ada waktu bisa saat ini dilakukan, atau mungkin bisa kita lakukan minggu depan pada awal sesi. Mungkin saya bisa diberikan informasi apakah peserta yang di sini itu sama untuk sesi yang berikutnya. Mungkin teman mahasiswa bisa memberikan informasi kepada kami apakah minggu depan juga teman-teman mahasiswa ini yang mengikuti atau beda mahasiswanya. Permisi Pak, izin masuk. Sama Pak. Oh sama ya. Oke. Jadi nanti kita bisa berlanjut ya. Artinya dari materi yang sudah ada akan kita berikan secara bertahap. Jika memungkinkan bisa saya share lagi terkait
bagaimana nanti melakukan pengecekan secara mandiri. Nah, jika diperkenankan, saya akan share lagi mengenai langkah-langkah bagaimana nanti teman-teman melakukan cek mandiri supaya nanti teman-teman bisa sedikit mengetahui sebelum kita praktek. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nanti untuk pengecekan nanti teman-teman bisa akses di turnitin.com. Nanti ada panduan yang kita berikan jika teman-teman ingin praktek. Kami sarankan prakteknya adalah minggu depan saja karena waktunya hari ini sudah mepet sekali ya. Nah, ini yang pertama nanti teman-teman bisa akses di tuntin.com. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Maka nanti tinggal pilih create account. Nah, ini kanan atasnya ada create account. Nanti silakan diisi dengan create account. Nanti untuk create user profile, nanti silakan klik dulu student. Ya, jangan langsung diisi di sini. Maka pilih dulu create student. Ya. Nah, setelah create student, maka nanti akan teman-teman diharuskan mengisi ya, ada isian-isian yang ada di tampilan screen seperti ini. Jadi teman-teman nanti dalam membuat profil baru ya, maka akan diminta untuk menuliskan kelas ID. Ada juga enroll key ya, ini yang nanti akan diberikan informasinya oleh pustakawan. Nanti untuk informasi lain silahkan diisi sesuai dengan identitas teman-teman semuanya. Ya. Nah, setelah semua diisi, maka nanti akan ada menu pilihan I agree ya, jika semua sudah betul. Nah, jika ada centang hijaunya begini, berarti data yang dimasukkan sudah bisa diidentifikasi oleh software. Ya, tinggal nanti semua, kalau sudah oke, tinggalkan diklik I agree, maka akan tampil seperti ini. Ini tampilannya jika kita ada beberapa kelas. Jadi nanti kalau khusus untuk teknik kimia juga ada nanti terkait dengan teknik kimia, umpamanya nanti akan kita buatkan seperti itu. Nah, nanti caranya bagaimana? Tinggal klik di kelasnya ini, maka akan muncul seperti ini. Ya. Ini langkah awal untuk submit dokumen atau submit tugas akhir yang akan dicek kemiripannya. Maka tinggal diklik di submit. Ya. Dari klik submit ini akan muncul pilihan. Ya. Pilihan submit di sini secara default itu adalah cut and paste. Maka tinggal klik di anak panah yang kecil di sini untuk memilih single file upload. Nah, untuk diketahui bahwa akun yang kita sediakan untuk mahasiswa cek mandiri adalah hanya satu kali upload, artinya single file upload. File tidak terbatas besarnya atau banyaknya halaman, tapi kita sarankan dengan format doc. Nanti teman mahasiswa jika mau melakukan cek kemiripan, silakan dokumennya lebih baik atau kita sarankan dalam format doc. Ya, jadi itu nanti tinggal klik di sini, first name-nya siapa, last name-nya siapa, judul yang mau di-submit. Nah, apa, tinggal nanti dipilih apa filenya ada di mana, dokumennya. Jika di dalam komputer tinggal pilih choose from this komputer. Jika dari Dropbox juga choose Dropbox atau dari Google Drive. Nah, tinggalkan diklik, maka cari filenya, setelah dicari
akan tampil di sini, ya, judul yang sudah dipilih. Ya, jika teman-teman mahasiswa merasa ini kok salah atau ada kesalahan, tinggal clear file untuk mengulangi lebih awal dalam pemilihan dokumen. Ya, tapi kalau sudah dianggap betul tampilan yang sudah di sini, maka tinggal klik upload. Nah, ini jika mau melanjutkan. Tapi jika teman-teman mahasiswa mau membatalkan, tinggal klik cancel. Ya, kalau teman-teman sudah setuju untuk upload dokumen, maka tinggal klik upload. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk pemunculan ini adalah ada proses waktu. Jadi ada jeda waktu yang teman-teman mahasiswa harus menunggu. Ya, silakan dulu muncul seperti ini dan confirm di sini sudah warna biru. Jika belum warna biru belum bisa ditindaklanjutkan. Ya, jika sudah ada seperti ini, di sini itu ada informasi terkait dengan siapa yang mengupload, ya, judul yang diuploadnya apa, ya, file namanya apa, sampai ukuran filenya juga ada jumlah halaman, ada jumlah katanya. Nah, jika Anda sudah setuju, maka tinggal confirm. Karena nanti ada langkah sebelum ini ada confirm, ya, return to insight, ya. Jadi dari sini nanti tinggal klik ini, ada proses satu lagi, tetapi di sini adalah return namanya, ya. Tinggal klik lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk menampilkan presentasi di sini memerlukan waktu juga. Ini tergantung dari berapa bagus jaringan internetnya atau jaringan di tempat teman-teman mahasiswa gunakan, ya. Atau juga bisa berpengaruh pada besar kecilnya ukuran file yang diupload. Nah, jadi di sini perlu waktu, ya. Jika sampai ditunggu sampai 1 menit, 2 menit belum muncul, silahkan di refresh, ya. Biasanya menu refresh adalah di kiri atas, jangan di back, ya, di refresh. Nanti sampai muncul. Ini adalah contoh hasil check similarity. Ya, ada berapa persen? Nah, ini di sini. Bagaimana kita bisa melihat hasilnya? Maka tinggal klik di similarity-nya ini. Kalau di sini ya di persentasenya ini. Ya, tinggal diklik, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini mohon izin saya ambil contoh adalah dari Fakultas Psikologi sewaktu kita memberikan pelatihan juga, ya. Di sini akan kelihatan presentasi dari dokumen-dokumen yang sudah diupload, ya. Ada yang 10%, ada yang 16%, 22%, ya. Kadang malah ada yang 100% seperti itu. Nah, ini adalah hasil cek kemiripannya. Nah, dari sini bagaimana teman-teman bisa melihat atau bisa memahami, bisa klik di persentasenya, ya, maka akan muncul seperti ini, ya. Jadi ini adalah menunjukkan persentase tingkat kemiripan. Nah, di sini ada warna-warna, ini adalah yang merujuk ke sumber yang mirip dengan apa yang di sini. Di sini untuk menampilkan dari mana itu sumbernya, tinggal klik di persentasenya, maka akan muncul seperti ini. Ini, ya, jadi di sini ada warna. Ini adalah yang memberikan informasi dengan warna-warna yang di sebelah sini. Jadi kalau angka 1 ini berarti ini ada kemiripan di result kit. Ini. Jika diklik di sini, maka akan muncul seperti ini. Web resepnya, atau nanti teman-teman bisa langsung melihat dokumennya di sini, diklik di sini. Kalau mau ke reseptif langsung, tinggal klik di reseptifnya sini, maka mereka akan langsung menuju sumber aslinya. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa apa yang ditampilkan di sini kita tidak bisa langsung menghakimi seseorang adalah plagiat. Ya, yang paling penting adalah kita hanya memberikan pemahaman bahwa
gas atau hasil karya mereka ada kemiripan di tempat lain. Nah, seperti ini kemiripan. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan melihat data ini langsung memvonis atau menuduh orang, oh kamu plagiat. Tidak. Tapi kita ada hanya memberikan pemahaman bahwa gas atau hasil karya Anda atau mereka itu ada kemiripan di tempat lain. Nah, ini yang nanti yang memberikan apakah itu plagiat atau tidak adalah orang yang memiliki kapasitas di sana. Nah, teman-teman mahasiswa berarti adalah dosen pembimbingnya. Atau sebenarnya ada lembaga tersendiri di Ubaya, harusnya di perguruan tinggi, yang memiliki kewenangan atau otoritas menentukan itu plagiat atau tidak. Namanya lembaga yang kode etik, ya. Jadi itu yang dulu sudah dirancang untuk dibuat, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, seperti ini, ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ada beberapa sumber yang ini kemiripan, nanti akan muncul di sini. Jika kita akan melihat sumber aslinya, tinggal klik di subjeknya. Jika melihat dokumen, tinggal klik di sini yang gambar buku ini, maka akan langsung lari ke dokumen aslinya. Seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini kita mau melihat sumber aslinya dari jurnal ini, tinggal klik di sini, maka otomatis sampainya akan muncul sumber aslinya. Nah, ini kita bisa melihat apakah sumber yang di sini ini sama dengan yang di sini atau mirip. Ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa kita tidak bisa menghakimi seseorang plagiat, tetapi kita hanya menyampaikan memiliki kemiripan. Nah, seperti ini di sini, karya orang di sini ada kemiripan di jurnal Nah, kalau klik di sini maka akan tampil di sini. Ini adalah sumbernya, sumber di sini ini. Ya. Jika kita melihat ini dokumennya, maka tinggal klik di sini, maka di sebelah kanan akan muncul dokumen di sini yang mirip. Ya, langsung tertulis di sini. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan sendiri terhadap karya penelitian atau mahasiswa dengan cara seperti ini. Apakah ini benar sama atau tidak, ya, atau mirip atau tidak, ya, nanti teman-teman sendiri yang bisa. Ya, dari itu untuk melihat kemiripan melalui source-nya, ya, diklik di sini. Sekarang bagaimana untuk menampilkan hasilnya? Maka setiap dosen atau mahasiswa yang melakukan cek mandiri atau melakukan pengecekan dengan Tulitin, kita harapkan untuk melakukan di Tunitin. Maka langkahnya tinggal di menu di kanan ini, pilih anak panel kecil di sini. Yang kita sarankan untuk di-download adalah dua ini, Current View sama Digital Receipt. Apa Current View itu? Current View adalah dokumen yang sudah ada simultanenya. Digital Receipt adalah dokumen terkait dengan bukti bahwa Anda melakukan cek mandiri dengan Tulitin. Nah, tinggal di sini, maka tinggal download, tergantung disimpan di mana hasilnya, current view-nya, dan juga download untuk digital receipt-nya. Jadi kita sarankan dua ini wajib untuk di-download. Wajib kenapa? Karena adalah sebagai arsip dokumen untuk teman-teman sendiri, dan juga data ini akan digunakan untuk pengajuan penghapusan file yang sudah diupload di Tunitin. Ya, jadi isian yang ada di request permohonan penghapusan file yang sudah diupload di Tunitin adalah dapat dilihat dari dokumen ini. Nah, selama Anda tidak memiliki dokumen ini, maka Anda tidak akan bisa melakukan pengajuan penghapusan file yang sudah diupload di Tunitin. Bisa dihapus, tapi ada melalui instruktur sendiri dengan cara delete dokumen. Tapi
itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Jadi itu yang kita sampaikan. Maka akan lihat hasilnya. Jika kita download current view, maka akan muncul seperti ini. Ya, dari sisi dokumen sudah ada warna-warna sesuai dari sumbernya. Untuk presentasinya biasanya ada di halaman paling terakhir. Dari file ini, data ini ada di paling akhir. Jadi kalau mau melihat presentasenya dari mana saja, bisa dilihat di halaman akhir. Ini yang biasanya harus dikumpulkan atau dilampirkan sewaktu mau sidang. Ya, untuk beberapa fakultas program studi ini sudah wajib, ya, tapi belum keseluruhan. Tapi untuk kedepannya kemungkinan akan wajib diterapkan oleh semua fakultas dan program studi Surabaya. Dan ini adalah ini juga biasanya diminta untuk dilampirkan. Nah, jadi ada dua, yang satunya adalah current view yang harus dilampirkan dan juga digital receipt. Ya. Kenapa dokumen yang ditulis perlu dihapus? Ya, biasanya tingkat kemiripan akan bertambah jika mau melakukan upload ulang. Ini bisa terjadi jika teman-teman mengupload proposal atau hasil tugas skripsi melalui upload mandiri, Unitin. Ya, jadi nanti kalau sudah upload, ada revisi dari dosen pembimbing kan untuk upload ulang, maka upload yang pertama harus dimintakan untuk dihasilkan lebih dahulu. Samping itu juga untuk menjaga kuota Unitin, ya, supaya tidak overload. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, permohonan pengajuan file. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan. Dan itu, ya, jadi terkait dengan Unitin, nanti akan ada sesi sendiri terkait dengan pelatihan atau cara praktek upload file di Unitin. Ya, itu yang kami sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Jika sudah menulis tiket, mungkin ada teman-teman dari Pusakwan yang sudah memberikan konfirmasi. Nah, yang untuk diingat sekali lagi, silakan teman-teman untuk melakukan presensi, ya, yang sudah di-share di chat, dan juga bisa download materi yang juga sudah kami kirimkan lewat chat linknya. Ya, itu mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan yang mau langsung. Saya start dulu ya, mau habis baterai. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, pada sesi ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi ada dua materi, yang presentasi pengukuran resources, dan juga terkait dengan penulisan ilmiah bebas plagiat. Ya, untuk minggu depan mungkin bisa disiapkan teman-teman satu dokumen yang akan kita gunakan praktek untuk upload mandiri Unitin, ya. Dan juga kami pesan kepada mahasiswa untuk persiapan minggu depan, silahkan download dan install Mendeley, ya, software Mendeley. Itu bisa free di internet, ya, cari softwarenya. Dan juga kemarin kami sudah sampaikan kepada Pak Resku link software yang bisa diunduh dari website perpustakaan saya. Nah, silakan nanti
minggu depan teman-teman sudah berhasil instalisasi mendeley. Karena mendeley ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, ya, baik itu instalisasi, jika ada kesulitan install, silakan hubungi kami, nanti akan kita bantu untuk instalisasinya. Dan untuk persiapan pelatihan mendeley, silakan teman-teman mahasiswa melakukan pencarian, penelusuran artikel ilmiah yang mungkin digunakan untuk penyusunan tugas akhir. Sekalian nanti digunakan untuk praktek dalam pelatihan reference tool manager mendeley. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman untuk persiapan minggu depan. Silakan sama siapkan salah satu yang bisa digunakan dalam praktek rutin, ya, bermanfaat rutin. Yang kedua adalah teman-teman mahasiswa silakan install terlebih dahulu, ya, software reference tool manager mendeley. Jika ada kesulitan instalisasi, silakan hubungi perpustakaan, akan kita bantu. Ya, dan juga silakan siapkan file-file atau dokumen ilmiah atau artikel jurnal atau semacamnya yang sudah diperoleh khususnya dalam rangka penyusunan tugas akhir teman-teman semua. Dan nanti dari hasil dokumen-dokumen itu akan kita coba langsung praktekkan melalui mendeley. Ya, jadi nanti ada kesulitan atau ada kasus-kasus apa akan kita bisa. Ya, itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa pada pagi hari ini. Karena ini sudah pukul 9, waktunya sudah habis, ya, jadi kami dari pihak perpustakaan ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, dan jangan lupa presensi untuk acara ini dan juga materi bisa didownload, ya, seperti itu, dan juga kami ingatkan untuk persiapan pelaksanaan minggu depan. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Pak Nasi, mungkin Ya. belum foto bersama untuk dokumentasi Pak Nasi. Oke, ya. Ya, teman-teman mahasiswa, sebentar saya share sebentar ya untuk presensi yang nanti akan kita sampaikan ke timnya. Saya share dulu. Dan kami mohon kepada teman-teman mahasiswa untuk menampilkan profilnya, ya, untuk kita ambil dokumentasinya, ya, karena akan kita buat untuk laporan ke pihak program studi teknik kimia. Oke, teman-teman sudah siap? Oke. Yang masih belum, silakan kami tunggu sebentar. Oke, kita ambil dulu dari halaman pertama ya. Mungkin Bu Berta atau teman-teman yang lain bisa bantu. Silakan. 2, 3. Tahan ya, sambil lagi yang satu. Sebentar ada masih belum menampilkan profilnya. Oke, kita ambil 1, 2, 3. Sebentar.
disampaikan juga teman-teman jika ada kendala atau kesulitan baik itu dalam pencarian artikel jurnal atau terkait dengan layanan perpustakaan, karena saat ini adalah sedang pandemi, ya, pihak perpustakaan menyediakan beberapa layanan, ya. Jadi layanan yang kita lakukan secara online. Mungkin saya bisa share sedikit di sini, ya, terkait dengan layanan-layanan yang ada di perpustakaan, ya. Khusus untuk masa pandemi ini, teman-teman mahasiswa bisa cari informasi di new normal layanan perpustakaan di sini, ya. Di sini teman-teman mahasiswa jika memerlukan sesuatu, misalnya adalah buku, karena teman-teman mahasiswa tidak bisa ke kampus dan teman mahasiswa memerlukan, silahkan melakukan pemesanan peminjaman, ya, dengan cara teman-teman bisa lakukan cek di katalog online-nya Pustaka Nurbaya, ya. Jika buku itu tersedia, silahkan teman-teman mahasiswa mengisi form sirkulasi, ya, bisnis sirkulasi online ini, ya. Jadi nanti pustakawan akan mencarikan buku yang Anda butuhkan dan akan dikirimkan. Ada dua cara, ya. Pertama adalah kita siapkan di Dropbox-nya security. Nanti teman-teman bisa langsung ambil. Ini yang mungkin rumahnya atau tempat tinggalnya berdekatan dengan Surabaya atau di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Tetapi jika teman-teman domisili di luar kota, ada caranya melalui jasa kurir, ya. Namun biaya jasa kurir dibebankan kepada yang melakukan pemesanan peminjaman, ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau melakukan peminjaman buku, silakan cek dulu di katalog online Pustaka Nurbaya. Jika tersedia, teman-teman mahasiswa bisa melakukan pemesanan di sini, ya. Tinggal di sini, maka teman-teman diminta untuk mengisi identitas di sini, ya. Pinjaman, alamat pengirimannya juga di sini. Kalau ini pengembalian, panjangan, ya. Kalau ini adalah peminjaman, ya. Jadi teman-teman nanti bisa menampilkan nama, NPK, NRP, ya, email, fakultasnya apa, nomor batasnya apa, jenis layanan Anda, pinjaman, peminjaman, ya, seperti itu. Nah, dituliskan di sini judulnya apa, pengarangnya siapa, volume, nomor manuskripnya berapa. Tinggal foto dari katalog online-nya, hasilnya itu silakan diunggah di sini. Akan untuk memudahkan bagi kita untuk mencarikan, ya. Itu yang layanan normal. Ada juga terkait dengan tutorial akses. Jika teman-teman nanti kesulitan, kita ada video-video di sini, ya, yang bisa digunakan untuk mencari informasi bagaimana caranya memberikan informasi jurnal, ya, atau ibu dan sebagainya, ya. Atau di sini info, ya, dari teman-teman mahasiswa juga nanti bisa mencari layanan di sini, ya, selama COVID-19 ini apa saja, atau juga terkait dengan pelatihan-pelatihan. Nanti tinggal klik di sini, maka teman-teman langsung dirujuk untuk mengisi form online, ya, untuk pelatihannya. Ya, akan kita sediakan setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, ada level manajemen delay sama rutin. Nah, selama ini ya dua itu yang sudah siap, yang lainnya menunggu nanti akan kita informasikan juga, ya. Ini yang terkait dengan update ini. Dan juga ada, kalau mau di sini bisa langsung di sini, ya. Ada dua ini sementara ini, untuk dengan evangelism dan juga regulatory management delay, ya. Namanya ada dari, ya. Nah, jadi kalau ada info-info terkait yang lain, silakan hubungi call center perpustakaan. Di sini ada call center, ya. Jadi apapun yang
yang Anda butuhkan bisa call center ya, atau juga dengan menghubungi atau melihat informasi perpustakaan baik itu lewat Instagram atau yang lainnya ya, seperti ini. Jadi ada beberapa info yang nanti ada yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari informasi atau layanan di perpustakaan ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan silakan hubungi perpustakaan ya. Jadi pada masa pandemi ini kita tetap memberikan layanan kepada seluruh mahasiswa ya. Jika ada kesulitan baik itu terkait dengan penelitian pencarian informasi jurnal yang lain, silakan ya, kami terbuka dan akan kami respon secepatnya. Itu yang bisa kami sampaikan dari tim pustakawan. Ada tambahan dari teman-teman siswa mungkin, silakan. Terima kasih. Oke ya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari tim perpustakaan, saya dari Pak Nasi, Pak Diana, Berta, dan Pak Eko Setiawan menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Semoga memberikan manfaat dan berguna bagi teman-teman semua dalam proses pembelajaran dan di Ubaya. Ya, demikian kami dari tim perpustakaan. Terima kasih dan mohon diri, atau mungkin ada perwakilan dari mahasiswa menyampaikan sesuatu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti pada sesi hari ini kemudian mohon maaf jika ada kekurang sempurnaan dalam acara dan pada pagi hari ini, dan kami tetap membuka apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Pak. Ya, ya silakan teman-teman jika mau live karena ada